Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mizatul Humairah. Saya akan mempresentasikan tentang konstitusi Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. UUD 1945 adalah hasil dari kerja BPUPKI yang dalam sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juli 1945 dilakukan di Gedung Pejampon yang membahas tentang falsafah negara atau dasar negara. Di sini terdapat 3 pengemuka, 3 pembicara, masing-masing mengemukakan tentang pandangan atas asas dan dasar falsafah negara Indonesia. Ketiga pembicara tersebut adalah yang pertama I.R. Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Suepomo. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Ia mengenai asas negara mengemukakan tentang 5 asas dasar negara, yaitu yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua adalah pandangan oleh Dr. Profesor Suepomo mengemukakan 5 teori berdirinya negara atau pendirian negara, yaitu yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, kelima keseimbangan lahir batin, yang keempat adalah demokrasi atau musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Setelah itu I.R. Soekarno yaitu mengemukakan tentang 5 asas negara yang dinamai dengan Pancasila. Yang pertama adalah kebangsaan, yang nomor 2 adalah internasionalisme, yang ketiga adalah ketuhanan, keempat kesejahteraan sosial, dan yang ketiga demokrasi. Setelah persidangan pertama selesai, Dr. Rajiman Widyodiningrat membentuk panitia 9 untuk mempelajari dan kemudian menginventarisir usulan dari pembukaan UUD, rancangan pembukaan UUD, lalu oleh Muhyamin dinamai dengan Piagam Jakarta. Lalu sidang yang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 membahas secara khusus usulan para pembicara
mengenai dasar negara. Pada sidang yang kedua ini menghasilkan rumusan inti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, batang tubuh dan pembukaan UUD. Setelah BPUPKI dianggap selesai menjalankan tugasnya, maka dipandang perlu untuk mempersiapkan kemerdekaan lebih real, lebih konkret dengan membentuk Badan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dan disahkan pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI dibentuk untuk melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 45 dibom oleh sekutu, maka hal ini menunjukkan bahwa di dalam negara Indonesia itu sedang terjadi yang namanya kekosongan kekuasaan. Hal tersebut memicu golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memerdekakan atau memproklamasikan kemerdekaannya. Pada peristiwa pengeboman tersebut, Jepang bertekuk lutut, maka segala janji Jepang mengenai tentang memerdekakan bangsa Indonesia di kelak kemudian hari tidak dapat terlaksanakan atau gagal. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, Indonesia melalui proklamatornya Soekarno dan Muhatta memproklamasikan sendiri kemerdekaannya. Sore harinya Muhatta itu dikunjungi oleh Opsir Kaigun, membawa amanah dari wakil-wakil Kristen Protestan dan Kristen Katolik yang keberatan mengenai isi dari anak kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Apabila hal tersebut tidak dirubah, maka ia ingin memisahkan dari Republik Indonesia ini. Setelah itu, keesokan harinya Muhatta mengadakan rapat selama 15 menit untuk membahas hal tersebut. Membahas mengenai rapat pendahuluan secara singkat kurang dari 15 menit, yaitu yang menghasilkan perubahan tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perjalanannya sebelum tanggal 27 Desember 1949 atau sebelum mulainya atau berubahnya konstitusi Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, ada beberapa pasal yang berlakuannya tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai realita, seperti keluarnya maklumat 14 November 1945 yang memerintahkan perubahan sistem kabinet dari presidensil ke sistem pemerintahan parlementer. Padahal yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Yang kedua adalah
Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949. Ini mulai dari tanggal 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, keadaan Indonesia mengundang perhatian perserikatan bangsa-bangsa lain. Atas pengaruh perserikatan tersebut, maka pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 Desember 1949 diadakan Komisi Meja Bundar di Hang yang menghasilkan penetapan 3 hal, yaitu mendirikan negara Republik Indonesia RIS, penyerahan kedaulatan RIS, status Uni, lalu persetujuan pemindahan, dan yang ketiga adalah mendirikan Uni antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Konstitusi RIS menetapkan susunan ketatanegaraan berdasarkan sistem pemerintahan parlementer, di mana fungsi, sifat, dan kedaulatan presiden dan wakil presiden itu hanya sebagai simbol negara saja, simbol representasi negara, sehingga tidak bisa diganggu gugat. Fungsi eksekutif dilakukan oleh kabinet pemerintahan di bawah pimpinan Perdana Menteri. Dan yang ketiga ada konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. Berbeda dengan konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk konstituante sebagaimana diamanatkan di dalamnya. Amanat Undang-Undang Dasar Sementara 1950 telah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pemilu dapat terlaksanakan hingga dapat menyelenggarakan pemilu sehingga dapat membentuk konstituante, memilih anggota konstituante. Sebagai wujud hasil pemilu, maka dibentuklah badan konstituante yang diresmikan di Bandung pada 10 November 1956. Undang-Undang Dasar ini juga bersifat sementara. Sayangnya badan konstituante ini belum sampai berhasil membuat Undang-Undang Dasar baru. Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa konstituante ini telah gagal. Karena itu ia mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang berisi tentang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sampai. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata urutan peraturan perundang-undang di Indonesia. Langsung saja kita mulai ya. Pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang dan perubahannya yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi kekuatan hukum peraturan perundang-undang di atas sesuai dengan hierarki tersebut, dan peraturan perundang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.
Jenis peraturan perundang-undang selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, dan badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas pemerintah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkatnya. Jadi peraturan perundang-undang tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pemerintah oleh peraturan perundang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewarganegaraan. Saya akan membahas selintas mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi yang lahir pasca amandemen 1945 ini adalah konsekuensi adanya konflik konstitusional yang tidak pas kalau diselesaikan oleh peradilan yang ada. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang sederajat dengan MA, DPR, MPR, DPD, BPK, dan Presiden. Pasal 3 UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan Mahkamah Konstitusi hanya berkedudukan di ibu kota negara. Landasan konstitusional terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia ini berada pada pasal 7B Amandemen ketiga dan pasal 24 huruf C Amandemen ketiga UUD 1945. Kemudian amanat dari kedua pasal tersebut pelaksanaannya diperankan oleh UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. LNRI tahun 2003 nomor 98 TLN nomor 4316 tanggal 13 Agustus 2003. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang terdiri atas ketua, wakil ketua, merangkap anggota, dan 7 anggota yang ditetapkan oleh Presiden sebagai kepala negara, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Pasal 24C ayat 3 UUD 1945. Masa jabatan hakim konstitusi ada 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya dalam 1 kali masa jabatan berikutnya. Pasal 22 UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Pasal 4 ayat 3 UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Pasal 5 UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dalam pengajuan UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengajuannya dilakukan oleh pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu perorangan, kesatuan masyarakat adat, badan hukum publik atau privat ataupun lembaga negara dalam bentuk permohonan pengujian sebagaimana diatur pada UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa pengujian secara formal dan material. Pasal 51 ayat 3 dari pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat saja melalui putusannya menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD ataupun membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dengan dan tidak berdasarkan UUD 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi kontrol dalam suatu sistem hukum yang mengatur kehidupan bangsa dan bernegara.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran partai politik. Pengajuannya dilakukan oleh pemerintah yang berkeinginan membubarkan partai politik dengan alasan yang berkaitan dengan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dianggap bertentangan dalam Undang-Undang 1945. Apabila amar putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemerintah dan membubarkan suatu politik tertentu, maka menimbulkan akibat hukum bahwa partai politik yang bersangkutan secara hukum tidak diakui keberadaannya dan tidak dibenarkan untuk melakukan aktivitas politik. Demikian pula sebaliknya, apabila amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan pemerintah, maka keberadaan suatu partai politik tertentu secara hukum tetap dijamin hak-hak dan kewajiban sebagai partai politik untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagai partai politik. Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya dalam memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum terlebih dahulu haruslah diajukan sebagai sengketa oleh partai politik. Pemilihan umum oleh perorangan peserta anggota DPD ataupun diajukan oleh peserta Pilpres, Wapres, dan sengketa itu diajukan paling lambat 3 kali 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu. Apabila terbukti beralasan dan memenuhi ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dikabulkan, sedangkan jikalau sebaliknya, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak diterima. Kewenangan lainnya, Mahkamah Konstitusi berwenang pula memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan atau pendapat DPR tersebut. Apabila permohonan yang diajukan oleh DPR itu memenuhi ketentuan pasal 80 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan terhadap perkara. Sebaliknya, apabila dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden tidak memenuhi ketentuan pasal 80 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak diterima. Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sesuai ketentuan pasal 7B ayat 1-5, Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memeriksa dugaan DPR atas pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi wajib menyelesaikan perkara ini dalam waktu 90 hari. Karena kewenangan ini suatu hal yang diwajibkan apabila hakim konstitusi dengan sengaja menghambat pelaksanaan kewenangan dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 23 ayat 2E UU Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden bersalah, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.
Menyadari dengan hanya 9 hakim, Mahkamah Konstitusi menemui hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Oleh karena itu, setiap hakim Mahkamah Konstitusi didampingi tenaga ahli di bidang tertentu yang memiliki kompetensi didampingi tenaga ahli di bidang tertentu. Oleh karena kompetisi keilmuan di bidangnya profesional dan berintegritas, tenaga ahli tersebut bertugas memberikan asisten hakim dalam hal pelaksanaan tugas konstitusionalnya sebagai hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, termasuk kebijakan strategis yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengembangkan kelembagaan yang lebih baik. Asisten hakim bertanggung jawab langsung kepada hakim dan ketua Mahkamah Konstitusi yang mengangkatnya. Administrasi dan penggajiannya di bawah tanggung jawab dan koordinasi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Selain harus didampingi asisten hakim, konstitusi juga harus didampingi oleh sekretaris hakim yang bertugas memberikan pelayanan secara langsung kepada hakim. Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris hakim dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yakni antara lain 1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. 3. Memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutuskan perselisihan hasil pemilu. 5. Memutuskan pendapat DPR dalam proses impeachment presiden atau wakil presiden. 6. Memutuskan pemilihan kepala daerah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.